Halo semua, perkenalkan nama saya Gadestrina, NIM 18520206. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mengangkat tema yang berjudul Perspektif Desa Baru yang Maju, Kuat, Mandiri, dan Demokratis. Dalam buku visi dan semangat Undang-Undang Desa Baru secara garis besar perubahan ditunjukkan dengan membalikan paradigma dalam memandang desa, pemerintahan, dan pembangunan yang selama ini telah mengakar di Indonesia. Membalikan itu membuahkan perspektif desa lama yang berubah menjadi desa baru. Nah, sekarang kita langsung masuk dalam perspektif desa baru yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Undang-Undang Desa tidak melawan dan menantang tradisionalisme atau kearifan lokal adat istiadat, melainkan menantang ketertinggalan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Untuk menantang kemajuan struktural itu, Undang-Undang Desa mengedepankan visi kemajuan desa. Kemajuan desa atau desa maju bukan dalam pengertian modernisasi atau westernisasi. Bukan juga mengubah seluruh desa menjadi kota atau menjadi kelurahan. Menurut teori modernisasi, tradisi adat merupakan kebiasaan kuno atau kulot dan menjadi penghambat pembangunan sehingga harus dimodernisasi agar membuahkan kemajuan. Dihadapkan pada konteks kekinian ini, pandangan yang melemahkan adat itu tidak relevan. Kini, semangat lokalisasi hijrah ke ranah lokal merupakan sebuah manifesto yang artinya pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau sekelompok. Global yang setara dengan modernisasi dan globalisasi. Di tengah globalisasi, orang juga rindu dan mencari kearifan lokal yang dihadirkan oleh adat. Adat tidak lagi dipahami sebagai kebiasaan lama yang kolot, tetapi dipahami sebagai nilai-nilai dan kearifan lokal serta prakarsa baru entitas lokal yang adaptif terhadap perubahan, yang di dalamnya mengandung roh jati diri sebagai benteng atas gempuran globalisasi. Karena itu ada sebuah spirit dalam Undang-Undang Desa bahwa desa harus semakin maju tetapi tidak meninggalkan tradisi, dan tetap merawat tradisi tetapi tidak ketinggalan zaman. Tradisi merupakan roh kehidupan dan sekaligus menjadi infrastruktur sosial bagi kebaikan pembangunan dan pemerintahan. Karena itu, ekspresi, revitalisasi, dan representasi tradisi lokal menjadi sangat penting dalam agenda pemberdayaan desa sesuai semangat Undang-Undang Desa. Sedangkan rasa kemajuan desa atau desa maju dapat dimaknai sebagai transformasi atau perubahan menuju kehidupan dan penghidupan desa yang lebih baik. Tolak ukur kemajuan desa antara lain, yang pertama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana desa yang lebih baik. Yang kedua, pelayanan dasar yang semakin baik. Yang ketiga, melek informasi dan teknologi. Yang keempat, ekonomi yang menguat. Yang kelima, kualitas hidup manusia yang kian meningkat, dan lain-lain sebagainya. Desa maju sama dengan desa kuat dan desa mandiri. Desa kuat dan desa mandiri keduanya menjadi visi misi Undang-Undang Desa, merupakan dua sisi mata uang. Di dalam desa kuat dan desa mandiri terkandung prakarsa lokal, kapasitas, bahkan pada titik tertinggi adalah desa yang berdaulat secara politik. Konsep desa kuat senantiasa diletakkan dalam satu tarikan napas dengan daerah kuat dan negara kuat. Dalam memahami betapa pentingnya satu tarikan napas antara negara kuat, daerah kuat,
Desa kuat, masyarakat kuat, warga kuat, cara pandang kapasitas distribusi atau power itu secara inklusif yang berbeda dengan cara pandang akumulasi, baik akumulasi kekuasaan dan akumulasi ekonomi. Yang eksklusif dan ekstraktif mengajarkan bahwa negara yang kuat bukanlah terpusat pada institusi negara di pusat, tetapi juga disertai oleh daerah kuat, masyarakat kuat, institusi lokal yang kuat, desa kuat, dan warga yang kuat atau active citizen. Formasi inklusif tentu tidak datang dari atas ke bawah atau top down, tetapi dari bawah dan dari pinggir seperti pesan nawacita. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Kalau negara kuat, belum tentu desa kuat, tapi kalau desa kuat, pasti negara akan kuat. Apa makna desa kuat dan desa mandiri? Menurut pandangan saya, desa kuat dan desa mandiri dimaknai sebagai dua sisi mata uang. Antara desa kuat dan desa mandiri merupakan sebuah kesatuan organik. Dalam desa kuat terdapat kemandirian desa, dan dalam desa mandiri terdapat kandungan desa yang kuat. Kapasitas tentu merupakan jantung dalam desa kuat dan desa mandiri. Tetapi secara khusus dalam desa kuat terdapat dua makna penting. Makna yang pertama yaitu desa memiliki legitimasi di mata masyarakat desa. Masyarakat menerima, menghormati, dan mematuhi terhadap institusi, kebijakan, dan regulasi di desa. Tentu legitimasi bisa terjadi kalau desa mempunyai kinerja dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. Bukan hanya manfaat secara administratif, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi. Kedua, desa memperoleh pengakuan dan penghormatan atau rekognisi dan kepercayaan dari pihak negara, institusi negara apapun, pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga-lembaga lain. Jika mereka meremehkan desa, misalnya menganggap desa tidak mampu atau desa tidak siap, maka desa itu masih dikatakan lemah. Rekognisi itu tidak hanya di atas kertas, sebagaimana pesan undang-undang desa, tetapi juga diikuti dengan sikap dan tindakan konkret yang tidak meremehkan tetapi mempercayai. Yang demokratis serupa dengan makna rakyat berdaulat secara politik. Demokrasi merupakan keharusan dalam undang-undang desa sekaligus keharusan dalam penyelenggaraan desa. Jika rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa dengan warga masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya desa di Indonesia hanya sebagian kecil yang sudah maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan desa hanya berfokus kepada perencanaan fisik dan atribut pedesaan, tidak menyasar pada perencanaan ekonomi, pemberdayaan, dan peningkatan kemandirian masyarakat desa. Yang kedua, desa lebih banyak menunggu komando dari kecamatan atau kabupaten, sehingga kurang radikal untuk berinisiatif sendiri membangun desa sendiri. Yang ketiga, masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa. Seiring kompleksnya sumber pemasukan keuangan desa, baik dari APBN, APBD, APBDes, PNPM, dan bantuan lainnya. Selanjutnya, terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa maju, kuat, mandiri, dan demokratis.
sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu yang pertama melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa, dan penataan administrasi pemerintah desa. Yang ketiga, membangun sinergisitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional. Yang keempat, membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Dalam mewujudkan desa sejahtera mandiri, ada tujuan yang ingin dicapai. Diperlukan upaya yang terencana, terarah, dan terukur yang dilakukan secara bertahap dan sabar. Juga dukungan semua pihak dengan menempatkan kekuatan internal desa sebagai faktor utama dan supradesa sebagai pendorong. Desa maju, kuat, mandiri, dan demokratis pada akhirnya akan menjadi pilar utama bagi negara Indonesia yang kuat, maju, dan sejahtera. Dari penjelasan ini, untuk mewujudkan desa kuat, maju, dan mandiri dapat ditempuh melalui berbagai upaya dan strategi agar warga desa dapat menikmati hasil dari pembangunan dan pengelolaan potensi daerah serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif untuk mencapai tujuan tersebut. Berbagai upaya dan strategi lainnya yang lebih real telah ditempuh untuk mencapai desa yang maju, kuat, dan mandiri. Strategi membangun ekonomi desa telah dihasilkan melalui konsensus dari rembuk nasional yang digelar Kemendes dengan melibatkan para kepala desa, kepala daerah, dan sebanyak 114 LSM dari berbagai daerah. Konsensus berhasil merumuskan 9 strategi untuk membangun desa. Yang pertama yaitu pembaruan agraria dan penataan ruang yang berkeadilan harus menjadi landasan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus berbasis pada keadilan sosial ekologis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan pedesaan. Yang ketiga, transformasi perekonomian desa harus diwujudkan melalui lumbung ekonomi desa. Caranya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi, distribusi, dan melindungi sumber daya ekonomi desa. Yang keempat, partisipasi masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kualitas demokrasi desa harus dijaga agar melahirkan kepemimpinan muda desa. Yang kelima, dalam rangka mewujudkan desa inklusi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, kaum disabilitas, dan kelompok marginal. Yang keenam, pemerintah dan pemerintah daerah harus melaksanakan secara konsisten undang-undang desa melalui pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat untuk ditingkatkan menjadi desa adat. Yang ketujuh, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menjamin akses perempuan desa terhadap sumber daya. Yang kedelapan, pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa. Yang kesembilan, untuk memajukan desa dan masyarakat desa, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan sistem informasi desa berbasis teknologi, informasi secara merata dan berkeadilan. Rekognisi subsidiaritas dan demokrasi merupakan satu kesatuan dalam undang-undang desa.
Rekognisi dan subsidiaritas seperti halnya desentralisasi hendak membawa negara, arena dan sumber daya lebih dekat kepada desa. Sementara demokrasi hendak mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumber daya. Tanpa demokrasi, rekognisi, subsidiaritas, dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme, dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi, subsidiaritas hanya akan membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumber daya, dan negara. Terima kasih.